Hari Peduli Autis Sedunia atau Autis Awareness Day yang diperingati bulan April setiap tahunnya merupakan suatu kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap keberadaan penderita autis di seluruh dunia. Melalui berbagai acara dan kampanye Hari Peduli Autis Sedunia menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran tentang tantangan dan kekuatan unik yang dimiliki oleh penyandang autis, serta untuk mendukung hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan yang setara dalam masyarakat. Di Provinsi Banten, Hari Peduli Autis Sedunia diperingati oleh sejumlah anak autis di bawah bimbingan para pengurus Yayasan Anak Mandiri. Para penyandang autis ini unjuk kebolehan dengan menunjukkan keterampilan mereka bermain musik. Sementara sebelumnya, pengurus Yayasan Anak Mandiri mengadakan seminar aksesibilitas publik bagi penyandang autis. Lantas bagaimana suasana pertunjukan musik unik ini? Dan seperti apakah materi seminar? Dan bagaimana pembinaan serta tantangan menghadapi penderita autis? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan semua di liputan khusus kali ini yang berjudul Hari Peduli Autis Sedunia. Autis atau yang dikenal sebagai gangguan spektrum autisme (GSA) atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan berperilaku. GSA adalah spektrum yang luas, artinya setiap individu dengan autis memiliki karakteristik dan tingkat hambatan yang berbeda. Dengan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan yang rutin, kondisi penyandang autis dapat membaik. Meskipun tidak seutuhnya normal, tetapi para penyandang autis ini bisa hidup berdampingan dengan orang normal meskipun kondisi mereka terbatas. Kristiana Yong, Kepala Yayasan Anak Mandiri, menjelaskan jika kondisi sejumlah anak autis semakin membaik setelah mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan. Kurikulum sekolah khusus anak autis tentu saja berbeda dengan pendidikan di sekolah umum. Lantas, seperti apakah kurikulum pendidikan di sekolah khusus ini? Sekarang ini ya bertahap lah, semakin hari saya rasa semakin baik ya, karena memang sosialisasi untuk anak-anak autis ini sudah semakin dicanangkan oleh berbagai pihak gitu. Tapi ya tidak menutup mata bahwa teman-teman saat di workshop pun masih kebingungan gitu. Apa sih yang disebut autis, bagaimana ciri-cirinya, tetap masih kebingungan. Tapi secara menyeluruh sudah adalah acceptance gitu atau penerimaan dari masyarakat. Kalau pertama kali untuk seorang anak masuk, pasti kami melakukan observasi tumbuh kembang. Di dalam observasi tumbuh kembang itu kita melihat betul bagaimana perkembangan dia dari 0 tahun sampai dengan anak itu memang masuk. Dari observasi itu kita tentukan kebutuhan program pendidikannya apa dan program treatment tumbuh kembangnya apa. Ini tergantung, kalau dia sudah dewasa berarti kebutuhan tingkat pengembangan dirinya kemana. Kalau untuk anak kurikulum, jadi kalau di SKH Anak Mandiri, jadi kami Yayasan Anak Mandiri, salah satunya Departemen Akademik itu membawahi memang SKH Anak Mandiri dan Akademi Anak Mandiri. Di SKH Anak Mandiri sendiri sudah diterapkan ada 3 jenis kurikulum. Kalau kurikulum ya kurikulum basisnya kurikulum nasional, tetapi kita mengelompokkan tergantung di kebutuhan dan kekhususan anak. Jadi ada yang kita sebut dengan kurikulum dasar. Kurikulum dasar berarti anak-anak yang memang belum mempunyai pemahaman persepsi diri dan konsep diri maupun konsep lingkungan. Jadi contohnya yang paling sederhana, mungkin mereka bicara masih sulit, mengungkapkan keinginannya belum bisa, kemampuan toiletingnya masih sangat sangat butuh untuk dibantu gitu itunya. Berarti kan tidak mungkin anak-anak dengan kondisi seperti itu kita berikan mata pelajaran matematika, bahasa, sedangkan untuk memakai baju aja mereka mungkin masih dibantu. Mereka pakai celana, mereka makan mungkin belum bisa dengan cara yang benar. Nah, untuk anak-anak ini kurikulum dasar berarti konten kurikulumnya juga pasti berbeda. Satu, kemampuan bina dirinya yang paling utama. Yang kedua, bagaimana keterampilan motorik halusnya.
bagaimana keterampilan motorik kasarnya, kemudian art. Jadi ada art, hanya 4 ini muatan kurikulumnya untuk anak-anak dengan kurikulum dasar. Kemudian ada anak-anak kita dengan kurikulum vokasional. Anak-anak yang sudah mulai siap belajar, tetapi mereka belum sepenuhnya bisa ke arah akademik. Maka otomatis di sini 70% itu muatannya keterampilan life skill-nya gitu. Dari mulai tingkat jenjangnya ini sama ya, dari mulai bawah SD sampai SMA gitu. Jadi materinya apa saja? Ada yang disebut dengan bahasa dan komunikasi. Jadi kita tidak menyebutnya bahasa Indonesia, tetapi bahasa dan komunikasi karena itu bagian. Yang kedua ada berhitung yang dasarnya. Kemudian bagaimana budi pekerti. Kalau anak itu sudah memulai memahami konsep diri dan Tuhannya, itu arahnya nanti ke arah pendidikan agama masing-masing. Ada pengetahuan umum. Kemudian yang lainnya tentang life skill, housekeeping, cooking gitu. Ada kegiatan shopping. Nah, mungkin beda sama sekolah lain ya. Kita shopping tuh ada mata pelajarannya sendiri gitu. Kenapa di dalam kegiatan itu banyak yang akan kita pelajari. Yang utama adalah justru pelajaran life skill-nya, karena di situ kita bisa selipkan semuanya. Contoh shopping, bukan sekedar belajar untuk jual beli saja. Bagaimana mereka mulai beradaptasi, mengenal identifikasi benda, mengenal nilai uang, antri, menghitung jumlah benda, banyak yang kita dapat. Bagaimana mereka scanning, mencari benda di satu lokasi yang berbeda, bagaimana mereka mapping, mengelompokkan. Begitu juga kegiatan seperti cooking, kegiatan olahraga, itu justru yang mendasari. Nah, berikutnya nanti ada kurikulum reguler kita menyebutnya. Mereka anak-anak kita yang memang sudah mampu secara akademik mengikuti kegiatan reguler, tetapi mereka secara khusus masih harus kami pola untuk suatu saat mereka dilepaskan di sekolah yang reguler. Kalau anak-anak ini materi pelajarannya sama seperti di sekolah yang reguler yang lainnya, mau SD, SMP maupun SMA. Di dalam binaan Kristiana dan para pengurus Yayasan Anak Mandiri, anak-anak autis yang sudah terlatih ternyata bisa diberdayakan. Kristiana Yong saat ini membuat sebuah kafe yang di dalamnya dilibatkan sejumlah pekerja disabilitas, termasuk penyandang autis. Memang tujuan utama dari kafe yang kita dirikan ini adalah supaya anak-anak disabilitas ini mampu berinteraksi secara bebas gitu, umum seperti halnya teman-teman yang lain gitu. Nah, Kirei Cafe itu didirikan sebagai bagian dari divisi penggalian bakat minat. Jadi kita di sini mendirikan Kirei Cafe dan Galeri itu sebagai etalase karya. Baik dari sisi tata boga misalnya atau keterampilan lainnya termasuk lukis, seni rupa dan lain-lain. Jadi kita ini ada etalase karya, mereka juga langsung berinteraksi dengan umum, memang disiapkan untuk mereka bekerja dan berkarya gitu. Mempekerjakan para penyandang disabilitas bukanlah hal yang mudah. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi Kris dalam mempekerjakan mereka. Ya tentunya ada. Kita juga prosesnya cukup panjang, magang atau pembelajaran itu kan juga perlu waktu yang jauh lebih panjang daripada teman-teman yang lain. Tapi karena kita di-develop langsung berinteraksi dengan umum, itu yang memberikan benefit positif. Jadi bukan hanya back office gitu, belajar dulu, nggak langsung ketemu orang, itu mungkin akan lebih lama lagi. Tapi karena kita langsung bertatapan dengan umum, itu yang menstimulasi mereka untuk bisa perform dengan lebih baik lagi gitu. Bagaimana tanggapan pemerintah Provinsi Banten terhadap ide kreatif pemberdayaan anak autis? Memberdayakan teman-teman autis ini ternyata berhasil, karena ternyata salah satu yayasan anak mandiri yang ada sekarang ini dikelola oleh Ibu Kris. Saya sangat apresiasi. Dia juga bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat yang memang membutuhkan makanan khusus. Dalam hari ini dia membuka kafe atau rumah makan Kirei yang isinya adalah teman-teman
penyandang kebutuhan khusus. Salah satunya mungkin adalah autisme. Jadi ternyata kalau ini diberdayakan, mereka sangat senang. Dan juga ini menjadi satu bagaimana Provinsi Banten mewujudkan provinsi yang inklusi. Sehingga partisipasi masyarakat, apalagi terhadap program pemerintah, karena komitmen pemerintah sebagaimana perda yang dikeluarkan berupa perda disabilitas, ini juga mewujudkan untuk bagaimana provinsi ini menjalankan terkait dengan program inklusi ya harus secara masif dilakukan oleh seluruh pihak. Christiana Yong yang saat ini menjadi pejuang bagi anak-anak autis merupakan salah satu pelopor pendidikan anak autis di Provinsi Banten. Ia mengaku perjuangannya ini dilatari kondisi pribadinya yang memiliki anak istimewa. Christiana dan teman-temannya yang tergabung dalam Yayasan Anak Mandiri Banten bahkan mendukung muncul dan hadirnya peraturan daerah, perda disabilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif dengan menyelenggarakan workshop aksesibilitas publik bagi penyandang autis yang ditujukan bagi instansi pemerintah maupun dunia usaha dan industri. Saya diberikan kepercayaan oleh Yang Kuasa memiliki anak dengan spektrum autis. Jadi saya dan keluarga merasa punya tanggung jawab bahwa ini adalah misi atau rencana Yang Kuasa untuk kita itu lebih memperhatikan anak-anak dengan disabilitas, khususnya dengan anak spektrum autistik, untuk bisa diterima oleh masyarakat, untuk bisa berkarya, untuk bisa dihargai. Gitu. Mereka sulit menangkap simbol sosial, makanya mereka butuh media. Mereka butuh nih media-media visual yang seperti ini, bergambar dengan tulisan yang sederhana supaya mereka bisa menangkap apa sih sebenarnya yang terjadi di lingkungan. Bukan hanya sekedar urutan aktivitas, situasinya. Mereka bisa jadi di lingkungan baru harus ngantri, harus nunggu, atau mungkin cuaca yang panas tapi mereka tidak bisa menyampaikan sehingga terlibatnya lebih emosi gitu. Jadi media visual paling utama. Ya kesulitannya, keunikannya itu variasinya beragam, berbeda mungkin dengan kekhususan yang lain gitu. Pengalamannya melatih hingga memberdayakan anak-anak disabilitas termasuk autis membuat Chris dan sejumlah rekannya bertekad untuk membantu anak-anak lainnya, terutama dari kalangan yang tidak mampu. Saat ini, mereka mengelola sekolah yang khusus mengajari anak-anak disabilitas dan autis. Dengan sejumlah tenaga pengajar yang berpengalaman, Chris dan teman-temannya berusaha untuk mendampingi anak-anak disabilitas, khususnya autis agar bisa hidup membaik, berdampingan dengan masyarakat normal. Di Yayasan Anak Mandiri Banten, kita memiliki 4 divisi. Yang pertama adalah divisi sosial, yang kedua adalah divisi akademik. Nah, disinilah kita mendirikan sekolah khusus anak mandiri. Yang ketiga adalah divisi tumbuh kembang. Di situ kita melayani terapi tumbuh kembang bagi anak-anak. Gitu. Bisa sekolahnya belum tentu di Yayasan Anak Mandiri, bisa sekolah di lain tempat, tapi terapinya di tempat kami. Nah, yang keempat adalah divisi penggalian bakat minat, ya salah satunya adalah Kirei Cafe, dan juga kelas vokasi yang diperuntukkan bagi anak-anak atau warga negara berkebutuhan khusus yang usianya di atas 18 tahun. Jadi udah selepas usia sekolah mereka perlu pemberdayaan kan. Kita berikan kelas vokasi itu free juga untuk berlatih di sini. Ada boga, ada kesenian, ada pembuatan telur asin untuk kewirausahaannya dan lain-lain. Pemirsa, memahami dan membina anak penderita autis bukanlah pekerjaan yang mudah. Lantas bagaimanakah tips dan membina anak autis agar bisa hidup berdampingan dengan masyarakat normal? Dan seperti apakah tantangan yang dihadapi? Yang pertama itu memang harus ada penerimaan dulu, penerimaan dari orang tua ya. Penerimaan yang istilahnya all in gitu, menyeluruh. Tidak hanya mungkin di mulut saja gitu, saya terima anak saya udah begini gitu. Tapi all in artinya pada saat kita menerima secara menyeluruh, kita bisa melihat peluang positif apa sih yang yang dimiliki oleh anak ini yang bisa kita expose gitu.
apa sih kesempatan yang bisa kita siapkan, pembelajaran yang bagaimana sih yang bisa kita berikan gitu. Jadi kita semakin sensitif, kita pun semakin kreatif untuk memberdayakan anak-anak ini, bahwa anak-anak ini mampu gitu. Tantangannya tentunya ya cukup besar ya. Yang pasti kita memang kitanya perlu berdaya dulu, kitanya perlu dibekali dulu gitu, untuk mampu membekali anak-anak ini. Karena waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk belajar itu mungkin lebih panjang daripada teman-teman yang lain. Nah, lalu media atau caranya itu juga mungkin berbeda gitu, karena harus perlu pendekatan yang khusus, perlu media yang khusus, itu yang perlu di-develop atau dikembangkan oleh kita gitu. Nah, makanya dari situlah kita membutuhkan kreativitas yang besar, yang baik, motivasi yang tinggi gitu, dan empati yang mumpuni buat anak-anak ini. diriku, walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan Melayu, tidak juga kau. Tak perlu satu sedang itu. Aku ini binatang jalan. Jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita lihat basicnya dari kekhususannya dulu. Kesulitan mereka itu kan di dalam komunikasi, interaksi, ada juga di perilaku mereka beradaptasi. Jadi hal yang basic ini dulu yang kita ajarkan. Bagaimana mereka bisa mengatasi dirinya, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau itu sudah mampu, baru kita berikan latihannya. Jadi melalui pembiasaan dengan 3R ya pasti ya. Reguler, rutin, repetitif, diulang, harian, konsisten penerapannya, sehingga mereka bisa terlihat potensinya. Dari yang potensi itu baru kita kembangkan. Kadang-kadang potensinya tidak selalu terlihat seperti hal yang memang tiba-tiba dia bisa pegang piano gitu, enggak juga, karena bisa jadi mereka suka bersenandung, lebih cepat menghafal lagu, begitu dengan irama mereka bisa. Bahkan ada anak-anak kita dengan spektrum autistik itu bukan bisa ngomong dulu, tapi mereka bisa bersenandung dulu dengan irama, baru mereka bisa mengenali kata. Nah, kalau potensi itu sudah ada, itu contohnya di bidang seni musiknya, itu yang akan kita latih, kita gali, kita berikan kesempatan, diberikan input terus sampai akhirnya mereka bisa perform. Kemudian dibiasakan untuk latihan, dibiasakan bertemu dengan
kesempatan apapun mereka tampil di berbagai variasi orang, variasi situasi, karena kan mereka memang paling sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau untuk tingkat kesulitannya satu beragam tadi, mereka tuh kan mengalami gangguan pervasif yang sangat luas. Dan memang secara neurologis memang mengalami hambatan. Mereka susah sekali mengintegrasikan stimuli yang ada dari luar. Sehingga respon komunikasi, respon perilaku, kemudian bagaimana bisa mengolah melihat, merespon petunjuk sosial bagi mereka sulit. Jadi yang paling utama di anak-anak kita di spektrum autistik tahapannya satu, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sensorinya, diet sensorinya untuk pemenuhan di neurologisnya. Yang kedua, bagaimana kita mempola perilakunya, perilaku yang memang yang seharusnya mereka bisa berinteraksi, beradaptasi, berperilaku yang benar. Kemudian ketiga, bagaimana kita mempola nutrisinya, makanannya. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita ini kan mengalami gangguan di saraf pusatnya, otomatis sistem metabolisme tubuhnya juga berbeda dengan anak yang lainnya. Jadi menciptakan lingkungan yang beragam, yang kondusif, yang bisa dibaca oleh mereka, itu berperanan penting bagi anak-anak kita. Bagaimana tanggapan dan himbauan pemerintah Provinsi Banten terhadap orang tua yang memiliki anak autis? Sebetulnya teman-teman autis itu kan cuman cara pandang, komunikasi yang berbeda gitu kan, interaksi sosial yang berbeda. Nah, itulah yang harus kita sesuaikan. Jadi secara global atau secara pada umumnya universal ya kita sama. Tapi ada satu kekhususan ya kita harus menyesuaikan. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana juga kita berinteraksi, karena memang teman-teman ini ya dia memiliki ketekunan, kejujuran, dan juga bagaimana dia melakukan sesuai dengan kondisinya. Nah, diharapkan tidak ada lagi salah paham antara posisinya dengan pandangan dari masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan ternyata semuanya bisa dilakukan bersama-sama sesuai dengan pada umumnya, dan mereka berada di kebutuhan autisme, sehingga manfaat, ketekunan, cara pandang, komunikasi, dan juga bina dirinya ya kita juga saling menghormati untuk menuju berkehidupan yang inklusi, karena inklusi ini ya tidak mengenal pemerintahan di mana, sampai tingkatan desa, kelurahan juga sudah masuk pada inklusi. Jadi kalau sudah inklusi ya semuanya sama, disiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu masuk pada program-program, baik itu program pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkatan desa dan kelurahan. Hari Peduli Autis Sedunia merupakan momen penting dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menerima dan hidup berdampingan dengan para penyandang autis. Tapi seperti apakah komentar para pejuang autis di Provinsi Banten? Dan bagaimana perhatian pemerintah Provinsi Banten terhadap peringatan Hari Peduli Autis Sedunia ini? Anak-anak autis adalah anak-anak istimewa. Kita harus mengurusinya dengan baik dan memberikan kesempatan yang sama kepada yang lain. Dan alhamdulillah saya didukung juga oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Dan insya Allah saya punya cita-cita, saya punya niatan untuk merayakan, menyambut Hari Disabilitas Internasional yang akan jatuh di bulan Desember nanti. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan kepada dinas terkait untuk mempersiapkan hal tersebut. Dan anak-anak autis adalah anak-anak istimewa, harus ditangani dengan baik dan diberikan kesempatan pendidikan yang baik supaya menjadi manusia yang mandiri ke depan. Peringatan Hari Autis Sedunia itu jatuh tanggal 2 April. Memang ini bentuk perhatian dunia kepada teman-teman ya, dalam hal ini bagaimana
memberikan perhatian, penghargaan, dan juga dukungan bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus autis. Kebijakan dari pemerintah Provinsi Banten, satu komitmen itu sudah ada di Perda Disabilitas. Nah, itu pasti turunannya juga ada dalam bentuk program menaungi program kegiatan karena di dalamnya ada lokus, ada sasaran, ada anggaran dan sebagainya. Dan ini menjadi satu target pada saat bagaimana daerah provinsi ini ya menjadi daerah yang inklusi. Anak-anak berkebutuhan khusus menjadi perhatian lebih dari kebijakan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Sehingga Pemprov Banten sudah mengakomodir tenaga-tenaga yang berkebutuhan khusus yang sekarang berada di OPD-OPD yang sekarang paling banyak itu adalah di Sekretariat Dewan. Dan ternyata teman-teman itu ya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kreativitasnya, berbagai. Ada yang menyukai dia memberikan pelayanan di kuliner, ada juga di fotografer, ada juga di menulis, ada juga menjadi pembahasa isyarat dan sebagainya. Nah, itu semua biasanya dinaungi di teman-teman yang yang berkebutuhan khusus. Hari Autis Sedunia itu satu kegiatan yang membangkitkan awareness pada semua orang bahwa kita semuanya itu hidup berdampingan dengan mereka, dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memang memiliki spektrum autistik. Mereka merupakan individu yang memang unik, yang mempunyai potensi juga sama dengan kita dan membutuhkan satu kesempatan untuk bisa berkarya, untuk bisa belajar, untuk bisa menjadi individu yang lebih mandiri dengan mempermudah akses yang bisa mereka ikuti di setiap area atau baik di sekolah atau area publik yang lainnya. Memahami dan berkomunikasi dengan anak autis memang harus fokus dan memerlukan kesabaran. Meskipun demikian, dengan latihan dan kesabaran, anak autis bisa merespon komunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Ini nyanyi lagu apa? Lagu Judika Aku Yang Tersakiti. Susah nggak latihannya? Susah nggak latihan lagu Judikanya? Hari apa? Hari Kamis. Nyanyi lagu apa? Lagu Latihan nyanyi hari apa? Hari Kamis. Kamis. Judika. Latihannya di mana? Latihan Judika. Nyanyi di mana? Latihannya Di mana? Di di rumah. iya. Di rumah. Lukis? Suka melukis. Melukis gambar apa? Apa? Gambar apa? Gambar apa? Pemandangan. Yang Pemandangan. 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 Berapa banyak lukisan pemandangannya? Tiga. Banyak. Banyak. Kalau hari Sabtu melukisnya berapa? 10. Oh, sampai 10. 10. Nabil suka apa? Nyanyi? Nyanyi. Nyanyi lagu? Hampa. Hampa. Nah, berapa hari latihannya? Cari pacar lagi 2. Judulnya cari pacar lagi. Udah bersini aja ya. Lagu apa yang disuka Nabil? Lagu judulnya Demi Cinta. Demi Cinta. Membesarkan anak autis bukan tentang menyembuhkan mereka, tapi tentang mencintai mereka apa adanya. Pemirsa, demikianlah liputan khusus kita edisi kali ini. Kita berjumpa lagi dalam liputan khusus edisi berikutnya.